Alun-alun ada tempat lain? Saya Mana ni kau? menuju keuntungan. Ada di rumah. Oh, di rumah. Ya, saya maksud Patahlah roti bodi anu di lagi konsentrasi pada di mana tuh di Sukabumi. Limto di Jambi ya. Sukabumi. Oh Sukabumi ya. Mana sih alun-alun nanti boleh ya kita mulai aja lah. Nanti boleh ya? Ya kita baca-baca aja dulu dah. Coba kau tanpa dibaca tidak mengerti pak. Baca nampak cut. Hai. Tidak nampak. Kok ada itu ya Nas? Hah? Tak ada. Nampak. Nah. Dulu lama lihat. Alah. Tuh. Ada. Pakai HP ya? Alah hilang lah si cut sama aja. Nah. Tuh. Kalau nampak tuh. Tadi hilang. Di share materinya ya. Alah. Kelihatan tak? Nampak ada tuh materinya? Yud. Suaranya tidak keluar. Alah. Suaranya kehilang. Yud. Halo. Cobalah ngomong lagi. Mana? Masa Ronas, kena Ronas. Itulah ada tuh kan? Nampak Lu nampak lah tulisannya. Oh tulisannya contoh lagi. Lihat lah. Tulisannya relay ya. Share. Satu. Mana? Ada enggak? Ada. Ah? Kebanyakan manusia di alam semesta ini. Satu, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dua, tidak beriman kepada Allah. Sudah sekian. Tiga, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah sekian. Tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tidak beriman kepada hari kiamat. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah serta berpaling terhadapnya. Surat 414. Ya. Jadi kalau kita perhatikan itu kan adalah sebuah berita kepada kita semua sebenarnya. Kebanyakan manusia itu di alam semesta ini mempersekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, tidak beriman kepada Allah karena mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Kemudian tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah karena dia mempersekutukan Allah. Tidak beriman kepada para nabi dan rasulnya karena dia mempersekutukan Allah. Tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran karena sedang mempersekutukan Allah kan. Tidak beriman kepada hari kiamat. Dia mempersekutukan Allah ya bisa. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, berpaling terhadapnya. Berpaling itu artinya kan kalau kita tujuan kemana, sudah itu tidak menjadi baik kiando. Berarti namanya berpaling.
itulah kebanyakan manusia. Nanti kalau kita jajaki ayat-ayatnya, itu akan terlihat di situ dasarnya itu di surat Dawale ayat surat Dawale ayat 106. 106. Ya, coba. Wa ma yu'minu apa itu? Ah, Aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Musyrik. nah, Sama itu. ya, Dalam keadaan persekutukan Allah. ya, itu dasarnya. Jadi kalau Al-Quran bicara, sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi kalau orang sedang mempersekutukan Allah, berarti dia tidak ikut aturan-aturan Allah. Pasti itu. Nah, kalau ibadahnya, rajin beribadah, rajin sholat malam, puasa, zakat, menyantuni anak yatim, fakir miskin, naik haji, bolak-balik, kemudian punya panti asuhan, punya pesantren. Tapi kalau dia mempersekutukan Allah, itu semua amalannya hanya didapat di dunia saja. Di akhirat tidak akan kebagian. Jadilah manusia yang bangkrut. Hanya di dunia. Kalau mempersekutukan Allah. Sebab masalahnya yang paling berat dosanya adalah orang-orang yang tidak bertobat dari mempersekutukan Allah. Nah, jadi kalau menurut pemikiran kita, kalau sudah berbuat baik, sudah sholat, sudah apa segalanya, tetapi kita masih percaya kepada yang lain daripada kepada Allah, berarti kita sedang mempersekutukan Allah. Kita lihat ayat berikutnya. Baca, supaya Lamar ya. Wama. Lamarun. Hah? Wama. Lihat ya. Ya. Boleh 103. Wama Sarunna si walau wama aksarun nasi walau harosta bimu'minin. Bukan harostu, bukan. Harosta ya? Ya, harasta. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Nah, kok pembicaraan itu siapa saja yang sudah beriman di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Sebenarnya kita maunya bersama-sama beriman kepada Allah. Tetapi ternyata keinginan kita itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana menggugah orang untuk beriman? Sedangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menegur ayahnya yang sedang mempersekutukan Allah, dan dia adalah tokoh Quraisy, tokoh orang-orang jahiliyah, tokoh masyarakat yang disegani. Ayahnya Ibrahim itu Azar namanya. Dia membeli patung yang paling besar, patung Hubal namanya dari Sam, Syria gini tuh. Sudah itu ditaruh di Ka'bah. Kemudian beberapa patung-patung yang lain berderet di situ saja. Itu disembah oleh ayahnya dan masyarakat di situ. Sangat yakin kepada patung yang dibeli itu. Jadi ketika itu ya Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya, ayah, berhentilah memperserikatkan Allah, berhentilah menyembah patung berhala itu, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan memberi kemudarat juga. Sebab itu patung itu kan dibeli, kemudian disembah, itu kan tidak menggunakan akal ayahnya. Jadi apa jawab ayah si Ibrahim ini yang namanya Azar itu? Ambon ndak mau kehilangan muku. Nah, ke bahasa awalnya. Ndak kamu kehilangan muku.
kehilangan apalah, sebab masyarakat lah terlalu percaya kepada ambu. Kalau memang kamu punya jalan lain, silakan jalan sendiri. Namun ayah akan tetap meyakini Patuang. patuang iko, karena itu adalah dari nenek moyang kita dulu lah menyembah patuang. Itulah kira-kira. Jadi turunan dari nenek moyangnya menyembah patuang. Kamu kan baru, anak ayah kecil, masa bisa merubah itu seperti itu. Jadi itu. Kalau si Ibrahim kan sangat logis sekali menyampaikan ke ayahnya. Patuan di Bali sudah tidak disembah, ya kan? Ya. Sementara masyarakat menyembah patuang nang apa itu minum-minuman keras, berjudi, ya kan? Mengundi nasib dengan anak panah, sudah itu biasa membunuh, curang, ya kan? Itu terjadi itu zaman jahiliyah itu. Si yang kuat menindas yang lemah. Jadi tetap itu terjadi. Karena itu masalah yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ayahnya si Ibrahim menyampaikan, biarlah ayah mengikuti ini percayaan sejak dari nenek moyang. Kamu kalau memang punya jalan sendiri, ya kan, jalan sajalah menurut keyakinan kamu. Itu yang maksud dengan walaupun si Ibrahim itu akan menginginkan ayahnya beriman, keluar dari zaman dari kebodohan itu, tetapi nggak bisa. Itu nabi, apalagi bukan nabi, ya kan? Itu masalahnya. Jadi menginginkan. Baik juga kita, hendaknya keluarga kita itu semuanya hendaknya beriman supaya kita bersama-sama nanti di surganya Allah. Tetapi kan nggak bisa. Harus diajak bersama-sama untuk mengaji Quran dulu. Itulah kira-kira pemahaman yang menginginkan itu. Terus berikutnya ayatnya. Lamar, ya. Ya. Lamarun tilka marun. Ya. Lamarun tilka ayatul kitab. Walazi unzila ilaika mirrabbikal haq mirrabbika haqqu walakinna aksaron nasi la yu'minun. Al-Lamin. Ini adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Jadi bacaannya tadi bukan alif lam mim ra, ya kan? Alif lam mim ra. Oh, alif lam mim ra ya, lamar. Alif lam mim ra. Iya. Jadi bahwa Bapak bacaan itu kecil Allah itu inilah kitab Al-Quran. Kitab itu diturunkan kepadamu, kepada Tuhan, dari Tuhanmu, daripada Tuhanmu, itu adalah benar. Itu Allah bicara kepada Nabi, iya kan? Jangan ragu, itu maksudnya jangan ragu dengan kitab ini. Ini perkataan Allah, ya kan? Itu benar, katanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada. Maunya orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik itu tidak nabi yang menyampaikan, Tuhan Allah langsung menyampaikan kepadanya masing-masing. Mana bisa? Ya kan? Jadi itu masalahnya. Permasalahan itu muncul itu. Orang tidak terpercaya kepada Nabi Muhammad karena Muhammad itu adalah turunan dari orang-orang yang sukunya sangat rendah. Sukunya kalau adanya orang-orang orang emperan di pinggir kali lah gitu ya, tinggal di Jakarta. Seperti itulah orang memandang Muhammad. Makanya tidak percaya habis. Aku ada nama masuk kawan. Siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, man.
Lain ya selain yo saja. Tapi namun tidak nampak kok lah. Iyalah. Orang Usmarni. oh iyalah. Alah mau. Mas Dimas. Kawan dari Iya lah mau. Jadi kita tuh mau ulang-ulang kaji. Jadi kita mulai. Jadi kita taruh lanjut ya. Lanjut kita itu. Nah, tadi kan sudah tuh ya. Nah, telah nampak tuh. Jadi alif lam mim ra itu ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Itu adalah Muhammad daripada Tuhanmu itu benar. Jadi oleh sebab itu kamu jangan berlagu-ragu, jangan berpaling dari situ. Itu maksudnya jangan berpaling. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman, tidak percaya. Alasannya karena melihat kesukuan. Kita lanjut. Cut, masih lihat Cut? Ya. Kira balik ayat. Ya, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkiru wa naha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Tuh, mereka itu adalah orang-orang kafir kan? Mereka itu sudah mengetahui nikmat Allah, tahu dia nikmat Allah itu dinikmati oleh dia. Kemudian mereka mengingkarinya, tidak bersyukur, gitu. Tidak diberikan bumi, langit dan seisinya, udara. Bisa dia menghirup udara yang bersih, sehat, makanan cukup semuanya. Tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang menutupi kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran, tidak menerima informasi dari Al-Quran. Itulah orang-orang yang kafir itu. Kafir itu artinya menutupi. Pura-pura Anda tahu sajalah. Menutupi yang benar gitu. Ya, menutupi kebenaran. Kafir itu artinya menutupi kebenaran. Dia tahu itu benar. Semua sarana yang ada di muka bumi ini adalah dari Allah. Tahu dia. Tetapi dia tidak mau. Tidak mau mengakui. Kan? Kira-kira kekafiran orang itu. Kita lihat lanjut. Inna fi zalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat. Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi kuncinya adalah iman. Ya. Jadi sesungguhnya yang demikian itu maksudnya orang-orang kembali kepada yang kalimat yate tadi. Orang-orang yang kafir tadi yang tidak mengakui nikmat Allah itu kan. Yang tidak mengakui bahwa dia tidak bersyukur dengan Allah. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah, apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Allah itu tidak membeda-bedakan walaupun kamu kafir ataupun beriman. Tetap menikmati nikmat yang diturunkan oleh Allah itu. Allah tidak pilih kasih. Kalau orang beriman aja dikasih, sebenarnya orang ingin beriman. Tetapi tidak. Orang kafir pun dikasih kesempatan. Dan terbuka 24 jam untuk dia bertaubat kepada Allah. Inilah masalahnya. Jadi orang-orang kafir itu masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai dia sadar bahwa dia itu Allah yang mengakuinya. Jadi Allah itu tidak bersifat kejam dan tidak bersifat dendam. Tidak sih diktator. Kalau di manusia, kamu ini tidak patuh kepada saya, kamu keluar dari rumah saya atau keluar dari sini. Tidak seperti itu Allah. Tetapi dia tetap ada di bumi Allah, menikmati
rezeki yang datang dari Allah, tetapi dia tidak mengakui adanya Allah. Tidak mengakui adanya Allah, itulah orang. Tetapi bagi Allah tidak masalah. Walaupun kamu kafir atau beriman, tidak akan menambah, kata Allah, tidak akan menambah besar aku tetap besar. Tidak akan mengurangi nikmatku tetap ada. Jadi Allah itu silakan, mau memilih jalan yang kafir silakan, mau beriman silakan. Di situ kebijakan Allah itu. Tetapi Allah, wallahu, Allah itu sangat bijak, ya kan? Penyantun dan bijak. Wallahu azizul hakim. Hakim. Wallahu azizul, Allah itu perkasa dan bijak. Perkasaan Allah itu apa? Allah itu segala-galanya ada sama dia. Bijak. Bijaknya itu tidak mematikan orang kafir, tetap memberi makan orang kafir, tetap memberi makan orang beriman. Itu kebijakannya. Tetapi tegas. Kalau kamu tidak kafir, kamu akan tempatnya di neraka. Tetapi kalau kamu beriman, tempatnya di surga. Itu di situ apanya? Tegas. Jadi bijaknya itu sila milih selama masih hidup di dunia, pilihlah kafir atau apa. Tetapi kalau kamu nanti sampai akhir hayat kamu itu adalah tetap kafir, itu tempatnya di neraka. Jangan menyesal. Nah, jadi terbukalah bagi manusia itu pintu taubat selama 24 jam. Kapan dia mau bertobat? Lanjut. Ayat 67. 67 ya? Inna itu tadi udah nggak? Tadi? 26 Lera. Oh, lain. 103 Lera. Enggak, kok ini sama. Ini sudah 26 ayat 8 tadi. Ini 26. Oh. Inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itu ayat itu berulang kan? Di surat Nan Samo ayatnya berbeda. Berulang. Oh, sama ya? Bunyi ayatnya sama. Tetapi ayatnya beda. Tadi ayat 8, jadi ayat 67. 67. Oh. Kau di bawah sama Allah, Nas. Nah, iya 103 sama Allah. Iya kan? Oh, iya. Kenapa itu ada berubah beda-beda ayat di surat Nan Samo berbeda? Itu artinya kan sangat penting. Jadi kalau berulang-ulang Allah itu mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berulang-ulang. Allah dikecilkan sekali alih kalau bisa berapa padang. Ada mu aja mengerti Allah karena hasil itu kecil sekali. Tidak mu aja. Itu kira-kira lah penekanannya Allah. Jadi itu. Jadi orang awak ngecek untuk itu. Ada percaya ya kan? Diulang sekali lalu tak mengerti jo. Berikutnya tak mengerti jo. Nah itulah. Bisa. Tuh. Lah kamu Yus Marni tadi mau ikutnya enggak? Yus. Ustaz ceramah. Dinas. Sampai lah. Lah, lanjut ya. Apa ya ada? Terus lagi tuh, surah Ampe ayat 55 tuh. Ya, Sinas. Nah, bahasa Indonesia. Asri, bagaimana Asri lihat?
Tuh Pak Asri gitu. Kami mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau mau ulang-ulang kaji ke Pak Sri. Jadi namanya awak reuni itu tetap Kaji ya lancar deh. Sebut jalan pasar dia betul. ya kadang-kadang kalau tidak diulang-ulang, tidak diasah-asah kok. Lupa awak, ya kan. Tapi kalau diingatkan tidak lupa lagi. Betul. Coba Pak Sri baca Kerja tuh. keras dan cerdas. Itulah. Ini Mana kan kacamata? kacamata Pak Sri coba. Coba. Nggak pakai kacamata. Baca lah. Pasti bisa tuh. Ya, salah. Ya, ntar ya. Silakan dulu. Oke. Lanjut. Yusmani, Yus. Yus mana? Kemana hilang? Wabima naqdihim misaqahum wa kufrihim ya bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq wa qaulihim qulubuna ghulfun bal taba'allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalilan. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu. Karena itu, ya kan? Oh, karena itu ya. Iya. Jadi. Oh, karena hatinya itu tadi kekafirannya. Iya, karena kekafirannya. Jadi, maka kami itu adalah kata ganti Allah dan malaikat. Ya kan? Allah dan malaikat itu bicara. Kami lakukan terhadap mereka itu adalah orang-orang yang kafir tadi. Beberapa tindakan, ya kan, disebabkan melanggar perjanjian itu. Perjanjian itu manusia berusia 40 hari dalam kandungan, ketika roh akan ditiupkan, itu ditanya, siapa Tuhanmu? Perjanjian itu. Allah. Tidak ada yang lain. Hanya jawabannya langsung Allah. Kalau Allah Tuhanmu, berarti kamu harus patuh dan taat kepada aturan-aturan Allah. Kalau kamu hidup di muka bumi, lahir ke dunia, ini perjanjian. Jadi ketika roh ditiupkan itu Allah. Sama dengan kita bertanya kepada anak kita yang sudah lahir, Bapak kamu siapa? Ibu kamu siapa? Ini. Ya kan? Sama Barida. Ya. Kalau sama jawab. Ketika ditanya anak itu, Bapak kamu siapa? Bapak saya Pak Asri Ismail. Ibu saya Susilawati. Ya. Ya kan? Anak pasti tahu. Bapaknya punya. Inilah perjanjian itu. Sudah tertanam di dalam diri setiap manusia seperti itu. Tuhannya Allah, ya kan? Kalau Allah Tuhanmu, jangan berubah-ubah nanti. Jadi dari mulai hidup dipancarkan ke dunia, lahir sampai mati, Tuhannya tetap Allah, ya kan? Mereka melanggar itu, melanggar perjanjian itu. Karena kekafirannya terhadap keterangan. Kemudian selanjutnya ada orang yang mau menyampaikan ayat Allah, Nabi yang diutus kepada orang itu malah dibunuh Nabi itu karena sakit. Dibunuh. Mereka membunuh Nabi tanpa alasan yang benar.
Ini orang ganggu aja deh. Nah, itulah mesti kira-kira. Jadi sudah melupakan Allah dan membunuh utusan-utusan Allah. Mengatakan, hati kami sudah tertutup. Maksudnya orang-orang Daniel pulang belum? Kenapa belum? sebenarnya kata Allah bukan hatinya yang tertutup karena kekafirannya. Duduk aja di tangga jagain. Telah mengunci hatinya. Hatinya sudah terkunci oleh Allah karena kekafirannya itu. Itu permasalahan. Jadi Nas, Ya, kalau tertutup hati itu hati itu kan kan orang karena kekafirannya kebangakan keterlaluan gitu. Nggak mau buka diri. Sebenarnya Allah sedang ngunci karena dia kafir. Setiap diajak untuk mengaji nggak mau, mendengarkan juga nggak mau. Kemudian Al-Quran juga nggak apa, mau dibawa kemanapun nggak ngerti, nggak mau dia, nggak masuk ke pikiran itu. Sebenarnya hatinya sudah tertutup karena kekafiran. Karena dia lebih banyak dibawa oleh setan, digiring oleh setan ke neraka. Itulah hatinya tertutup. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau orang itu misalnya bisa membuka diri, sadar, taubat ya dari kesalahan-kesalahannya, nah, pasti dia akan diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahan. Tapi kalau sampai mati, tapi Allah tetap membuka kesempatan kepada orang-orang itu. Nah, itu masalahnya. Di dalam hidup itu kan manusia itu kan ada dua bentuk ya. Ada namanya nafsu lawamah. Ini makan apa? yang mau mandi siapa? Belum semua. Jadi dalam manusia itu adalah namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu lebih banyak pengaruh Nanti nggak dingin lah, lama-lama buka. masalah Lamanya apa? Lamanya apa? Jangan di situ deh. Ini deh. Jadi kursi. Tutup Mbak, tutup Mbak. Tiga permen. Nggak ada, gantian aja tuh. Kasih kakak. Ya, gantian. Nah, Ya. jadi manusia yang tertutup hatinya itu namanya punya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa saja kriterianya? Yang pertamanya suka bermusuhan, suka dengki, suka benci, suka pelit, suka sombong, suka membangga-banggakan diri, ya kan? Tidak mau dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi hari kiamat segalanya. Itu namanya orang yang punya nafsu lawamah. Jadi lebih banyak hubud dunianya, ya kan? Makanya ayat Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila sabili rabbi. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Karena orang-orang yang sudah terkunci hatinya terhadap dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu. Hai nafsu lawamah, kembalilah kamu kepada nafsu mutmainnah. Ya kan, kembalilah kepada yang perjanjian yang tadi. Bahwa Tuhan kamu Allah. Jadi kenapa kamu melenceng? Kenapa kamu berpaling dari aturan-aturan Allah? Nah, makanya dipanggil seperti itu. Ya, kalau kamu diperhatikan, kan orang-orang itu kan galau. Karena memang iman itu tidak ada pun di dalam dirinya sendiri. Untuk kembali kepada Allah. Itu tidak ada beriman, tidak percaya dia kepada Allah. Dia mempersekutukan Allah. Ya, tuh. Jadi itu yang terjadi. Nah, jadi nafsu itu di dalam diri manusia itu ada namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu Nafsu itu harus dikendalikan. Dikendalikan oleh iblis, setan. Perhatikan saja.
Wujud-wujud apa yang dilakukannya pasti konflik. Wujud-wujud dilakukan tapi bermasalah. Pasti menyakiti, pasti tidak menyenangkan. Ya kan? Jadi itu namanya nafsu. Jadi kalau orang nafsu itu ingin menang sendiri walaupun dia salah. Ingin benar sendiri walaupun dia salah. Itu namanya nafsu lawam. Perhatikan sajalah pemimpin kita. Nanti. Tidak peduli terhadap ini benar atau salah, dilakukan terus. Dihalau terus. Jadi pemimpin-pemimpin yang seperti itu namanya orang yang hubud dunia. Seolah-olah semua materi itu akan bisa menjamin hidup dia. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Itu tidak ada iman di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi pola pikir manusia itu kan ada 3. Ada pola pikirnya itu beriman. Nah, kalau iman yang pertama, kemudian nafsu dan akalnya dikendalikan oleh imannya, itulah yang akan menang nanti di kampung akhirat kalau dia bilang. Jadi siap banyak pertimbangan. Saya akan melakukan ini salah. Kata akalnya, ya salah. Saya mendingan beriman saja kepada Allah. Kenapa? Nabi ketika ditawarkan oleh orang-orang kafir, "Hai Rasulullah, janganlah kamu mengembangkan agama baru itu. Mau apa kamu hidup di dunia ini? Mau istana yang megah dikasih. Mau bidadari semuanya dikasih. Harta berlimpah dikasih. Apalagi? Nah, kembalilah kamu kepada agama nenek moyangmu dulu." Apa kata Muhammad? Walaupun matahari kamu taruh di sebelah kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah bisa menerima tawaran. Itu masalahnya. Tidak kamu mau menerima tawaran. Nah, jadi begitu kekuatan iman yang ada di dalam diri Rasulullah itu sendiri. Nah, jadi kekuatan imannya seperti itu. Nah, kalau manusia yang biasa yang tidak ada imannya itu mau dia nerima, pasti diterima tawaran. Ngapain capek-capek ngajarkan mengembangkan agama Islam? Kuncinya adalah iman. Ya, kuncinya iman. Karena hatinya sudah terkunci, nah itu permasalahannya. Nah, itu kalau iman yang berdiri. Nah, tapi kalau misalnya nafsunya yang paling atas, iman dan akalnya dikendalikan oleh nafsunya, makanya terjadilah seperti tadi. Suka-suka dia, tidak mengikuti aturan. Tuh. Nah, jadi orang yang suka-sukanya itu berarti nafsu ada di atas, iman dan akalnya dikendalikan oleh nafsunya. Begitu juga akal. Kalau akal di bagian pertama, nafsu dan imannya dikendalikan oleh akalnya, makanya terjadi berantakan. Nah, orang awak kok ngancam dia, makanan bodoh, makanan kelancar dia, ya kan? Nah, itulah kira-kira bentuk pola pikir manusia. Oh, kira-kira. Lanjut, Jud. Oleh. Inna fi zalikal ayatan wa makana aktsaruhum mu'minin. Sudah ya? Sama kan tadi? Sudah ya? Dah. Iko. Fabima naqdihim Nah, misaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq. sudah nih, yang tidak bahas tadi.
Oh, beda ya? Tapi sama. Waqalu. Ya. Waqalu qulubuna bal la'anahumullahu bikufrihim wa qalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi kalau ada orang itu mengatakan nanti kemudian sudah tertutup tidak mau menerima lagi himbauan apapun, hanya sebenarnya Allah sudah menutup karena kekafiran. Kalau mengutuk itu sudah tertutup ya. Kalau dikutuk oleh Allah itu tidak bisa lagi, tidak bisa buka di. Lidahnya pulang, Mbak. Nah, jadi kalau dikutuk Allah, hati-hati jangan sampai kita dikutuk oleh Allah. Tapi bisa terbuka hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah aja tidak bisa. Maka sedikit sekali mereka itu yang beriman. Sedikit berarti banyak orang yang tidak beriman. Oke, lanjut. Malenas. 68. Ya. Qul ya ahlal kitab bilastum ala syai'in hatta tukimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbikum tu'yana wa kufran. Fala tak sa'alal qaumil kafirin. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Jadi yang dipertanyakan saya ahli kitab. Kasih. Habis. Hah? Nggak ada lagi. Ahli kitab itu orang yang paham Al-Quran. Tapi tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, Al-Quran. Tidak dipandang. Walaupun dia ahli tentang kitabnya, kalau dia tidak menegakkan ajaran itu kepada masyarakat yang lain, tidak dipandang beragama. Nah, itulah. Berarti dia hanya untuk diri dia sendiri saja. Tetapi harusnya Al-Quran itu kan dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan, dan menjadi gaya hidup. Makanya kalau dia jago sendiri, itu tidak laku. Tidak dipandang. Dipandang, dia beragama. Itu. Terus, ya sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Jadi orang-orang yang tadi yang sudah merasa dirinya itu sudah merasa dirinya itu segala-galanya udah bisa, kita sampaikan kepadanya, disampaikan oleh Muhammad. Udah, nggak usah, itu sudah dipelajari, itu sudah dipahami, tidak perlu lagi belajar. Nah, itu ahli kitab tuh. Itu udah tahu, ada dalam Quran, ada di HP, ada di YouTube. Nah, itu contohnya itu. Akan menambah menambah kekafiran mereka, kebanyakan mereka itu. Maka janganlah kamu bersedih hati Muhammad terhadap orang-orang yang kafir. Kamu sudah kafir. Hatinya sudah terkunci.
Kece-kece orang awak. Alun tak kile la tak kalam. Dah usah pelajari itu lah selesai itu kan. Itu begitu. Terus lanjut. Nas, Yuk. kita tutup dulu nggak? Ini mau Oke, marilah kita Puas. tutup kajian kita sampai di surah 5 ayat Iya. 68 dengan membaca Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Nas, karena itu mau gue kolak puasa. Hah? Karena mau gue kolak bulan puasa. Oh iya. Ya, maaf ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai boswa minggu Yuk. depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.